Kenapa saya pakai terkait referensi sistem rujukannya berjenjang? Karena sesuai dengan kebijakan pemerintah, sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa semua warga negara, ya semua warga negara itu harus memiliki asuransi kesehatan. Ya, asuransi kesehatan dari pemerintah itu yang sekarang sedang dan harus tercapai itu adalah BPJS ya, JKN ya, Jaminan Kesehatan Nasional dengan dipegang oleh BPJS ya. Nah, makanya saya buat ini dasarnya sistem rujukan berjenjang ini memakainya adalah berdasarkan dari aturan yang dikeluarkan oleh Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS ya. Oke, kita mulai. Saya tidak akan membahas mengenai JKN ya, tapi saya akan langsung bahas mengenai rujukannya ya, sistem rujukan. Maaf, saya skip dulu. Saya langsung ke sistem rujukan berjenjang. Di sini kenapa harus rujukannya harus berjenjang? Karena tadi memang ini memakai sistem asuransi. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti, misalnya atau ada saudara atau teman-teman sendiri, misalnya mau mau apa? Mau berobat misalnya ya. Ternyata dari misalnya berobat ke klinik, klinik Pratama atau ke rumah sakitnya tipe C misalnya ya, yang membutuhkan misalnya pelayanan spesialis atau subspesialis satu tingkat di atasnya. Nah, kalau teman-teman tidak memiliki BPJS, itu biasanya teman-teman tidak harus berjenjang, tapi akan dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi, ya. Tapi tidak harus berjenjang, bisa saja langsung tiba-tiba datang gitu ya ke rumah sakit tersebut. Tapi kalau teman-teman atau saudara atau pasien ya, pasien itu ya, memiliki asuransi kesehatan dari pemerintah atau yang disebut dengan BPJS atau UHC ya. Nah, itu kalau kita melakukan proses rujukan itu harus berjenjang ya. Makanya di sini kita harus mengenal sistem rujukan berjenjang ya. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem rujukan berjenjang? Nah, kita langsung saja. Sistem rujukan berjenjang ini adalah sistem rujukan pelayanan kesehatan, di mana penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik vertikal maupun horizontal, ini wajib dilaksanakan oleh peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial dan seluruh fasilitas kesehatan. Jadi, rujukan berjenjang ini saya ulangi lagi ya. Jadi proses penyelenggaraan pelayanan kesehatan ya. Jadi proses penyelenggaraan pelayanan yang mengatur pelimpahan tugas. Jadi tugas dan tanggung jawab satu pelayanan kesehatan ini ya dilimpahkan ke jenjang yang lebih tinggi secara timbal balik ya. Baik itu secara vertikal, baik itu ke atas ya, maupun secara horizontal ya, maupun ke samping. Contoh misalnya kalau ke atas dari puskesmas ya, dari peserta misalnya peserta dulu ya, misalnya peserta yang memiliki jaminan atau pasien atau masyarakat umum, misalnya ibu hamil ya, akan melakukan ingin bersalin misalnya, akan melakukan bersalin misalnya ya. Nah, datanglah ke puskesmas ya, ternyata di puskesmas A itu tidak memiliki tempat bersalin. Nah, berarti puskesmas A ini akan merujuk ke puskesmas ya, ke puskesmas dengan tempat bersalin. Nah, jadi puskesmas A berujuk ke puskesmas B untuk mendapatkan pelayanan persalinan itu adalah rujukan secara vertikal horizontal ya ke samping. Ya. Jadi, puskesmas A ini melimpahkan tugas dan wewenang dan tanggung jawabnya sebagai pemberi pelayanan ya, karena fasilitas puskesmas
puskesmasnya tidak mampu memberikan pertolongan persalinan, sehingga tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan persalinan ini diberikan ke puskesmas B, ya. Puskesmas B yang memiliki sarana prasarana dan tenaga 24 jam untuk memberikan pertolongan persalinan. Nah, berarti sistem rujukan ini sistem rujukan berjenjang, namun dilakukannya secara vertikal atau horizontal kalau ke samping. Kalau vertikal ke atas ya, atau kebalik. Halo, ini baru awal. Kalau ke samping, vertikal, horizontal. Ini Ibu Halo? horizontal. Kalau Horizontal, Ibu. Oh ya, kalau ke samping itu berarti horizontal ya. Kalau ke atas itu vertikal. Nah, jadi pengertian dari sistem rujukan ya yang berjenjang ini adalah tadi ya, ada penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dia mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawabnya secara timbal balik, baik itu ke samping ya, secara horizontal ataupun satu lagi secara vertikal. Kalau tadi secara horizontal itu ke tempat pelayanan kesehatan yang ya jenjangnya sama ya. Puskesmas A adalah penyelenggara pelayanan kesehatan dasar. Puskesmas B juga sama, penyelenggara pelayanan kesehatan dasar. Namun kalau puskesmas A itu tidak memiliki fasilitas sarana prasarana ya, PONET. Ya, PONET itu adalah pelayanan obstetri neonatal esensial dasar ya. Puskesmas A tidak memiliki SDM dan tidak memiliki sarana prasarana itu, sehingga dirujuk ke puskesmas yang memiliki pelayanan persalinan atau puskesmas PONET. Nah, proses rujukan ini, pelimpahan tugas ini, membawa pasien ini untuk merujuk ke puskesmas B ini adalah sistem rujukan berjenjang namun secara horizontal ya. Nah, kalau secara vertikal itu misalnya ya, seorang ibu hamil ini ya sudah di puskesmas PONET. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ibu ini memiliki penyulit. Dilakukan pemeriksaan ternyata memiliki penyulit. Contoh, ibunya misalkan memiliki tekanan darah tinggi ya. Atau ibunya ternyata setelah diperiksa ya, ibunya ini mengalami misalnya ya posisi bayinya ini mengalami apa namanya, misalnya posisinya ada kelainan letak ya, misalnya kelainan letaknya bisa lintang atau kelainan letak oblik atau kelainan bagian terendah, misalnya kelainan presentasi, ternyata bagian terendah atau presentasinya bukan kepala ini tapi bokong. Nah, karena ada tugas wewenang yang berbeda ya, tugas wewenang yang berbeda dari puskesmas PONET, tidak boleh menolong persalinan dengan penyulit atau dengan patologi ya, atau dengan kelainan, ini harus dilakukan proses rujukan. Maka ibu hamil tersebut, ibu bersalin tersebut dirujuklah ke rumah sakit ya, rumah sakit yang ada fasilitas PONEK-nya komprehensif ya, rumah sakit yang ada fasilitas di mana ada spesialis, dokter spesialis, maka dirujuk ke rumah sakit. Nah, rujukan berjenjang tersebut, pelimpahan tugas tersebut, itu yang disebut dengan rujukan berjenjang secara vertikal, ya. Yaitu mengenai sistem rujukan berjenjang. Ya, jadi kembali lagi dijelaskan bahwa sistem rujukan berjenjang ini adalah tadi pelimpahan tugas, ya, oleh penyelenggara pelayanan kesehatan, baik tugas maupun tanggung jawab dari pelayanan kesehatan tersebut ya, secara timbal balik ya, baik secara vertikal maupun secara horizontal ya, ke fasilitas kesehatan yang lain. Kalau secara horizontal ya, ke fasilitas kesehatan yang jenjangnya sama, tapi kalau secara vertikal ke jenjang fasilitas kesehatan yang jenjangnya lebih tinggi, yaitu rumah sakit ya.
Itu mengenai pengertian mengenai sistem rujukan berjenjang ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, sebelum lanjut, kita harus paham dulu. Karena ini berjenjang, kita harus paham mengenai pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan perseorangan ini ada yang disebut dengan pelayanan kesehatan tingkat pertama, ada yang disebut dengan pelayanan kesehatan tingkat kedua, dan ada pelayanan kesehatan tingkat ketiga. Nah, yang disebut dengan pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu pelayanan kesehatan dasar, ya, dasar yang diberikan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kalau fasilitas kesehatan dasar itu biasanya puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, ya, itu merupakan paskes tingkat pertama. Selain puskesmas, apalagi ada juga klinik pratama. Itu jenjangnya sama, itu sama istilahnya adalah pelayanan kesehatan dasar, ya, pelayanan kesehatan tingkat pertama, ya, ataupun BPM. BPM juga sama, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Bidan praktek mandiri itu juga sama, ya, masuk ke dalam fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi kalau misalnya bidan merujuk, ya, merujuk ke bidan BPM, merujuk ke misalnya ke puskesmas Ponet, ya. Nah, itu juga sama, ya, berjenjang. Namun berjenjangnya karena tingkatannya sama, karena jenjangnya sama, maka rujukannya secara horizontal, ya. Itu pelayanan kesehatan tingkat pertama. Kemudian ada yang disebut juga dengan pelayanan kesehatan tingkat kedua. Tingkat kedua, kalau tadi tingkat pertama itu dasar, ya, jadi semua pelayanan kesehatan yang sifatnya dasar, ya, dasar itu tidak ada spesialis, ya. Kadang-kadang ada pasien yang bertanya, ya, misalnya ibunya mau bersalin, Bu, di sini ada bersalin dengan dokter spesialis, gitu kan? Ada yang bertanya begitu. Oh, nggak ada, Bu. Kalau puskesmas itu tingkat kesehatan dasar. Kita punya tenaga medis hanya dokter umum dan dokter gigi, ya. Kita tidak memiliki SDM spesialistik, gitu kan? Karena tingkat dasar puskesmas. Kalaupun memberikan pelayanan obstetri neonatal itu hanya esensial dasar, ya. Itu puskesmas. Nah, kalau pelayanan kesehatan tingkat kedua, ini yang disebut dengan pelayanan kesehatan spesialistik. Biasanya dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik. Nah, ini baru ada di pelayanan kesehatan tingkat kedua. Jadi kalau kita melakukan rujukannya secara vertikal berarti ke tingkat 2, ke jenjang yang lebih tinggi, ya. Nah, yang ketiga, pelayanan kesehatan tingkat ketiga. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga ini tentu saja pelayanan kesehatan yang subspesialistik yang dilakukan oleh dokter subspesialis atau dokter gigi subspesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan subspesialistik. Contoh misalnya, ya. Misalnya, oh, saya mendapatkan ibu hamil. Ternyata ibu hamil ini dari hasil pemeriksaan, ya, karena ANC-nya, periksa hamilnya di puskesmas Ponet misalnya, ya, di puskesmas Ponet, ternyata waktu pemeriksaan kehamilan dan memiliki misalnya pada saat anamnesis itu memiliki riwayat penyakit TORCH misalnya gitu. Anak pertama anaknya kena Bell palsy misalnya gitu, ya, Bell palsy, dan ibunya sendiri menyatakan bahwa punya penyakit TORCH, ya. Dan setelah kita kaji, ternyata ibunya tidak melakukan pengobatan untuk TORCH-nya, ya, dan tidak memakai KB, ternyata hamil lagi gitu, ya. Nah, yang kita khawatirkan adalah hamil kedua ini tingkat kejadian, ya, tingkat kejadian kelainan kongenital pada bayi tinggi gitu kan, ya. Akhirnya kita konsul ke pelayanan kesehatan yang lebih tinggi tingkat kedua, ya, ke spesialis, kita rujuk ke spesialis, ya, ke dokter ahli kandungan di di rumah sakit tipe
tipe C ya. Ternyata dari rumah sakit tipe C, wah ini harus dilakukan, katanya kan gitu, bayinya bagaimana kondisi bayinya, apakah kondisi bayinya ini mengalami kelainan kongenital atau tidak, memerlukan subspesialis petomaternal, misalnya gitu ya. Sedangkan subspesialis petomaternal itu hanya ada di rumah sakit tipe B. Gitu. Akhirnya dilakukanlah proses rujukan dari rumah sakit tipe C ke rumah sakit tipe B yang lebih tinggi yang memiliki kemampuan subspesialistik. Itu contohnya. Ya. Jadi ini pembagian pelayanan kesehatan perseorangan berdasarkan tingkatan ya. Tadi ada tingkat pertama, ada tingkat kedua, ada tingkat ketiga. Tingkat pertama tadi pelayanan kesehatannya adalah kesehatan dasar. Tingkat kedua pelayanan spesialis ya. Tingkat ketiga pelayanan subspesialistik, baik itu dokter ya, dokter subspesialistik atau dokter gigi subspesialistik ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini tadi mengenai pelayanan rujukan tadi ya, yang horizontal, yang vertikal pengertiannya ya. Kalau tadi horizontal, itu ke samping, kalau maksudnya ke samping itu yang sesuai dengan tingkatannya. Jadi merujuk dari fasilitas kesehatan, ya, di mana tingkatannya sama atau jenjangnya sama, ya. Kalau ke atas tadi vertikal rujukan yang dilakukan yang berbeda tingkatannya atau lebih tinggi ya. Atau bisa juga dari yang tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Atau sebaliknya ya, itu rujukan vertikal. Itu pelayanan usaha rujukan. Kembali lagi dulu. Nah, ini sistem rujukan berjenjang. Ada tingkat pertama, ada tingkat kedua, ada tingkat ketiga. Tingkat ketiga. Nah, ini berjenjang ini berarti yang vertikal ya. Nah, ini tingkatan-tingkatannya ya. Tingkatan kesehatan dasar ya. Ini kalau ke samping ini ya. Kalau misalnya rujukannya rujukan ke horizontal ya. Nah, bagaimana tata cara sistem rujukan berjenjang ini? Tadi ya, sistem rujukannya itu dilaksanakan berjenjang sesuai kebutuhan medis, mulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama, kemudian dilanjutkan ke tingkat pelayanan lanjutan spesialis, ya. Kemudian dari tingkat kedua spesialis, ya. Kemudian ke tingkat ketiga. Nah, pelayanan yang didapat JS atau jika dengan menggunakan sistem JKN, nah tidak bisa tiba-tiba ya, tiba-tiba datang ke rumah sakit tanpa ada rujukan dari paskes tingkat pertama, nggak bisa. Atau misalnya saya mau datang ke rumah sakit tipe B, saya membutuhkan pelayanan subspesialis petomaternal misalnya gitu ya. Tapi saya nggak membawa rujukan dari rumah sakit tipe B, nggak bisa ya, ya. Atau misalnya saya mau ke Objin, saya punya BPJS, ya. Tiba-tiba datang ke rumah sakit tipe C misalnya ya, ke rumah sakit, ke Objin aja mau ke Objin, nggak bisa kalau tidak membawa rujukan dari paskes tingkat pertama, ya. Nah itu tata cara pelaksanakan sistem rujukan berjenjang. Nah kemudian ya. Ada juga ketentuan pelayanan rujukan berjenjang ini kalau dikecualikan dalam kondisi ya. Misalnya dalam kondisi gawat darurat, puskesmas tutup, puskesmas nggak ada tuh hari Minggu ya. Tapi misalnya darurat, memerlukan pertolongan segera, itu bisa datang. Kalau memang kasusnya gawat darurat, bisa langsung datang ke rumah sakit tanpa harus ada rujukan dari paskes pertama ya. Jadi
Pelayanan rujukan berjenjang ini dapat dikecualikan dalam kondisi terjadi keadaan gawat darurat. Itu pengecualian, ya. Kalau biasanya sakit sakit apapun yang bukan masuk ke dalam kondisi gawat darurat, ya, itu biasanya harus memakai rujukan kalau mau memakai fasilitas rumah sakit atau dokter spesialis, ya. Tapi kalau dalam kondisi keadaan gawat darurat, ya, nah, itu tidak memerlukan rujukan, bisa langsung ke rumah sakit. Ya. Namun tetap di rumah sakit itu akan diidentifikasi apakah kasus yang datang, pasien yang datang ini betulkah masuk ke dalam kondisi gawat darurat. Nah, jika masuk ke dalam kondisi gawat darurat, ya, itu bisa memakai BPJS, ya. Namun jika kondisinya bukan gawat darurat, biasanya rumah sakit akan menolak, ya, menolak fasilitas asuransi BPJS, tapi tidak akan menolak pelayanan, ya. Ibunya butuh pelayanan, oh demam, tapi kata rumah sakit ini demam ini tidak masuk dalam kondisi gawat darurat, ya. Diterima, diberikan pelayanan, namun tidak menggunakan jaminan kesehatan, tidak bisa, tidak berlaku, ya. Jadi boleh pelayanan rujukan berjenjang bisa dilakukan tanpa rujukan dari puskesmas, harus keadaan gawat darurat. Izin teman-teman yang hostnya mohon di mute semuanya ya, teman-temannya ya. Izin baik, Ibu. Oke, ya kita lanjutkan lagi. Bisa dilanjutkan ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian ini juga kondisi kegawat dauratan juga mengikuti ketentuan yang berlaku, terutama bencana, ya. Nah, kriteria bencana ini juga ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Jadi, kalau ada bencana ini tidak harus pakai rujukan. Tapi yang terakhir saya dengar kebijakan terbaru bencana enggak masuk. Ini saya masih pakai yang sebelum tahun 2025 ini. Kemarin saya dengar terakhir 2025 terbaru kalau kondisinya, ya, misalnya bencana itu nggak bisa lagi menggunakan BPJS harus umum. Misalnya gini ya, kemarin saya dengar pembicaraan dari PIC-nya ya. Jadi gini, kalau misalnya contoh, ini lagi kondisi misalnya lagi ada di mobil. Ternyata di mobil itu di bawah pohon. Ternyata pada saat kondisi cuacanya hujan, pohon tersebut, misalnya ya, pohon tersebut tumbang tuh. Tumbang terkena mobil, terkena orang yang ada di dalamnya. Nah, ketika masuk ke rumah sakit, itu nggak bisa diklaim BPJS. Gitu. Kalau yang saya dengar 2025 ini terbaru begitu. Tapi kalau dulu masih bisa, ya, gitu. Itu termasuk salah satu bencana, misalkan ya. Atau apa, misalkan wabah bencana tuh apa ya? Misalnya contoh apa ya? Bencana itu bisa saja kan misalnya wabah wabah diare misalnya gitu ya. Wabah diare. Kalau kemarin 2024 tuh masih bisa ditanggung BPJS. Tapi 2025 ini saya belum tahu tuh. Baru baru dengar katanya kalau bencana enggak, tapi saya juga belum tahu ya. Tapi kalau tadi yang mobil itu benar-benar tidak di cover gitu. Tapi kalau kalau seperti wabah diare misalnya ada satu, misalnya teman-teman nih satu satu kelas diundang makan oleh temennya yang menikah, misalkan ada yang nikah, misalkan masuk ke undangan, ternyata eh, makanannya terpapar, misalnya ya, terpapar bakteri gitu ya. Tiba-tiba semua jadi pada diare, pada muntah-muntah misalnya gitu ya. Nah, terus datang ke rumah sakit. Ya, kalau dulu di cover BPJS semuanya. Tapi kalau sekarang, nah ini masih simpang siur ya. Ya. Nah, ini pengecualian untuk kriteria bencana. Nah, bagaimana tata cara pelaksanaan sistem rujukan berjenjang jika pelayanannya dilakukan oleh bidan atau perawat, ya?
Nah, di sini ditetapkan bahwa bidan atau perawat ini dapat memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kondisi tertentu, jelas bidan ya. Misalkan di puskesmas, bidan melakukan rujukan ya. Kasusnya adalah kasus bidan kan. Kemudian kewenangannya juga kewenangan bidan gitu ya. Nah, boleh bidan melakukan proses rujukan atau perawat boleh melakukan rujukan ya. Jadi boleh melakukan rujukan, namun ya sebelum melakukan rujukan ke rumah sakit ini harus ke dokter atau ke dokter dulu, misalnya kecuali ponet ya, ponet dalam keadaan malam tidak ada dokter boleh ya. Dalam keadaan persalinan, gawat dauratan tidak harus nunggu dokter gitu ya. Kalau misalkan kalau pagi-pagi misalkan oh di pemeriksaan kehamilan oh ini ada yang HDK misalnya, dirujuk dulu ke dokter BP ya, ke dokter BP. Dari dokter BP apakah harus dirujuk langsung ke rumah sakit atau dikelola dulu ya, dirawat dulu, ditata laksana dulu ya. Namun kalau misalnya persalinan itu bisa langsung ke rumah sakit. Kalau ketemu di kehamilan harus ke dokter dulu. Apalagi dengan sekarang kita ada peraturan bahwa pemeriksaan kehamilan itu harus terintegrasi dan terpadu. Ya, terintegrasi dan terpadu sesuai dengan standar, baik itu standar ya standar kuantitas maupun standar kualitas. Standar kuantitas minimal ibu hamil harus periksa minimal 6 kali ya dengan sistem 1 2 3. Kalau buku KIA 1 2 3. Terbalik ya kalau buku KIA 2 1 3 ya. Tapi kalau PMK 21 tahun 2021 itu 1 2 3. Artinya trimester 1 minimal 1 kali, trimester 2 2 kali, trimester 3 3 kali. Kalau buku KIA 2 1 3 trimester 1 2 kali, trimester 2 1 kali, trimester 3 3 kali. Itu kalau sesuai standar kualitas. Standar kualitas ya harus memenuhi bahwa setiap pemeriksaan di awal itu harus memenuhi 10 T. Ya, 10 T tentu saja dengan 2 kali pemeriksaan screening tata laksana oleh dokter umum atau dokter spesialis trimester pertama dengan menggunakan USG, trimester ketiga dengan menggunakan USG. Nah, karena ada ketentuan ini, tentu saja rujukan dari pelayanan kesehatan ibu dan anak, terutama pelayanan rawat jalan, ya pemeriksaan kehamilan, kalau ditemukan ada penyulit, ya itu dilakukan rujukannya ke dokter dulu, dokter BP dulu, ya nggak langsung bisa ke rumah sakit dari dokter BP baru nanti diputuskan apakah mau ditata laksana dulu ya atau langsung melakukan rujukan ke rumah sakit ya. Nah, itu tata cara pelaksanaan sistem rujukan oleh bidan ya. Nah, ada juga ya rujukan itu ada tadi dengan sistem rujukan yang berjenjang ya. Dan rujukan berjenjang itu ada yang ke samping ya, ada yang ke atas ya, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Nah, rujukan juga ada istilah rujukan parsial. Parsial itu sebagian. Ya, rujukan parsial ini adalah misalnya rujukan yang mengirim pasien atau spesimen ke pemberi pelayanan kesehatan lain dalam rangka menegakkan diagnosis atau pemberian terapi yang merupakan satu rangkaian perawatan pasien di paskes tersebut. Contoh, misalnya gini, ada pasien nih, ada pasien. Oh, saya bidan bekerja di, misalkan saya bidan kebetulan tugasnya nih di bagian MTBS, manajemen terpadu bayi balita sakit misalnya gitu di MTBS ya. Pada saat di MTBS, aduh, pada saat anamnesis ini ternyata si balita ini dia sudah panas nih, demam ya, demam 3 hari naik turun. Hari keempat ini datang ke puskesmas misalnya gitu. Wah, ini memerlukan pemeriksaan lab misalnya gitu ya. Dirujuklah ke dokter BP. Dokter BP, oh ya ini harus dilakukan pemeriksaan lab. Ternyata pemeriksaan lab misalnya ya, pemeriksaan lab kalau labnya hanya hematokrit saja, misalnya ya pemeriksaan lab hanya untuk melihat trombosit ya, kayak gitu ada. Tapi untuk pemeriksaan Widal kemungkinan ke arah misalkan tipoid nggak punya nih. Tapi puskesmas
yang ada di wilayah di kecamatan lain ada nih. Dia punya regennya untuk pemeriksaan widal. Dirujuklah ya. Dirujuklah pasiennya hanya untuk pemeriksaan labnya saja. Ya, itu namanya rujukan parsial. Ketika sudah ada hasil labnya dikelola di puskesmas yang awal lagi, ya, itu rujukan parsial. Jadi pasiennya betul dikirimkan untuk pengambilan darah. Misalnya ya, puskesmas A, ya, puskesmas A tadi puskesmas yang memberikan tata laksana MTBS, ya. Oh, dokternya membutuhkan pemeriksaan lab Widal misalnya untuk mendeteksi apakah ini ada pasien ini ke arah tipoid atau enggak gitu ya. Tipoid, tipes atau enggak. Dilakukan rujukan ke puskesmas B yang laboratoriumnya memiliki fasilitas untuk pemeriksaan Widal misalnya gitu ya. Dikirim pasiennya ya untuk pemeriksaan lab. Tapi nanti pasiennya balik lagi setelah ada hasil untuk ditata laksana pengobatannya di rumah sakit yang di rumah sakit di puskesmas A misalnya gitu. Nah, itu adalah rujukan parsial. Jadi untuk menegakkan diagnosis tadi dibutuhkan pemeriksaan lab Widal misalnya kan tadi ya. Atau misalnya gitu ya. Ini ada pasien ya. Nah, kebetulan pasien misalnya kita memberikan layanan PDP. Jadi PDP itu apa singkatnya? Pokoknya pemberian layanan untuk kasus-kasus HIV, triple eliminasi ya, untuk kasus-kasus HIV, sipilis, penyakit menular seksual. Kita ada khusus layanan PDP misalnya. Nah, adalah seorang ibu hamil datang membawa rujukan dari puskesmas B. Rujukan apa? Rujukan ke kita karena kita pusat untuk pelayanan PDP. Jadi ibu hamil tersebut dari triple eliminasi ternyata terdeteksi mendapatkan hasil pemeriksaan sifilisnya positif atau reaktif misalkan gitu. Dirujuklah ke puskesmas kita untuk mendapatkan pengobatan karena memang puskesmas misalnya puskesmas A ini ditunjuk sebagai puskesmas yang memberikan pelayanan PDP di mana di dalamnya juga ada tata laksananya gitu termasuk untuk pengobatan sifilis. Nah, pasien tersebut datanglah untuk mendapatkan perawatan dari puskesmas rujukan dari B misalnya. Itu namanya rujukan parsial ya. Jadi rujukan parsial ini dapat berupa pengiriman pasien atau pemeriksaan penunjang, pengiriman bahan penunjang atau pengiriman spesimen ya. Misalnya ada pasien TB nih, aduh pemeriksaan ininya nggak ada nih, regennya habis nih, dikirim ke puskesmas B. Itu dikirim dahaknya misalnya gitu ya untuk pemeriksaan apa misalnya BTA misalnya gitu ya di puskesmas B dikirim tapi dikirimnya bukan pasiennya dahaknya misalnya gitu ya itu pengiriman spesimen ya contohnya itu adalah rujukan parsial ya lanjut lanjut saja ya oke ini caranya kita lanjut aja ya oke saya ganti izin saya stop share dulu saya ganti ke kebijakan. Suara saya masih cukup terdengar? Izin terdengar Sini Ibu. Bu terdengar. Ya, tapi ini masih belum masuk 20 orang. Izin saya nanti dari masing-masing kelas ya. Karena katanya 3 kelas yang baru tahu. Bu Rika nggak ngasih tahu ini 3 kelas. Ternyata kelas besar ya. Nanti saya minta nama-namanya ya buat laporan ke Bu Rika ya yang tidak hadir ya. Mohon saja kejujurannya ya. Bulan puasa loh ini. Kita lanjutkan lagi ya. Oke. Ini saya lanjut ke kebijakan dulu. Baru nanti ke rujukan maternal neonatal ya. Rujukan ibu dan anak. Ya, yang sederhana saja sekitar saya buka dulu. Ini masih jam 4.11 masih. Udah lebih ya? Belum lah. Tenang ya. Saya perhitungkan teman-teman kan mau buka puasa. Bentar ya. Oke, saya perkenalkan ini kebijakan sistem rujukan ya yang terbaru. Kita mulai saja. Sudah terlihat? Izin sudah Ibu. Izin Ibu sudah.
Oke, baik. Ini nggak perlu, nih boleh nanti saya kasih juga dibacanya boleh, tapi saya langsung ke pokoknya saja. Oke, bentar. Ini tadi ya, sudah tahu lah kalau sistem rujukan sudah tahu ya. Kalau tadi sistem rujukan berjenjang, ini sistem rujukannya sendiri. Jadi misalnya seorang tenaga kesehatan pekerja di satu tingkat fasilitas, ini menderita kurang sumber daya. Jadi di saat kita memberikan pelayanan, misalnya ya, di saat kita memberikan pelayanan ke pasien, ya, ternyata, oh ada yang kurang nih, tidak sempurna nih, ya. Kemenkes nih dengan aturan, ya, dengan aturan di PMK 21 tahun 2021 tentang ya pelayanan kesehatan pada ibu sebelum hamil ya kan, nanti teman-teman bisa baca ya tadi PMK 21 tahun 2021 itu, PMK itu peraturan Menteri Kesehatan ya. 21 tahun 2021 itu rujukan kita atau bacaan kita untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, standarnya ada di sana ya. Nah, di sana disebutkan tadi seperti yang saya jelaskan bahwa pemeriksaan kehamilan itu harus terintegrasi dan terpadu sesuai standar baik itu kuantitas maupun kualitas. Nah, Kemenkes karena untuk memenuhi standar itu, sebetulnya Kemenkes itu sudah memberikan banyak USG, ya. USG karena kan tadi minimal 2 kali ibu wajib di USG dan di screening, dan namanya di screening itu di apa namanya? Nah, apa sih di screening itu bahasa bahasa Inggris ya, udah leburan ya, maksudnya diidentifikasi, dikaji apakah ada ke arah penyulit ya, dan itu harus oleh tenaga medis, sedangkan tenaga medis itu dokter, kalau kita bukan paramedis, kita itu tenaga kesehatan ya. Ingat nanti teman-teman bisa baca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ya tentang kesehatan ya, itu kita ada definisi yang berbeda. Jadi tenaga medis itu dokter ya. Jadi harus ke dokter kan, dan harus di USG. Tapi ada beberapa fasilitas pelayanan kesehatan ternyata kalau Kota Bandung semua punya USG, puskesmas. Saya nggak tahu kalau Kota Cimahi. Saya juga nggak tahu kalau kota KBB misalnya, Kabupaten KBB ya, Bandung Barat, saya juga belum paham ya. Nah, ada satu puskesmas yang belum punya, merujukan ke puskesmas yang sudah punya. Nah, itu berarti dia melakukan sistem rujukan. Jadi, ketika seorang pekerja kesehatan di satu tingkat fasilitas kesehatan menderita kurangnya sumber daya, baik itu peralatan kayak tadi USG nggak ada, makanya dia merujuk pasiennya untuk mendapatkan tadi ya pemeriksaan kehamilan secara terintegrasi dan terpadu sesuai standar tadi ya, karena itu hak pasien ya. Sehingga apa? Merujuk ke puskesmas yang ada USG-nya atau BPM nih. Makanya BPM, aduh, kalau misalkan nggak punya perlengkapan lab, ya, nggak punya peralatan lab, rujuklah pasiennya ke puskesmas karena harus dilakukan pemeriksaan lab lengkap, mulai dari eh, hematologi rutin, mulai dari urin rutin, mulai dari glukosa sewaktu, mulai dari pemeriksaan triple eliminasi, itu semuanya lengkap. Ada di mana? Di puskesmas. Ya, rujuklah karena nggak punya web terbatas BPM, rujuk ke puskesmas. Untuk apa? Untuk mendapatkan tadi pemeriksaan laboratorium. Karena peralatan di BPM nggak ada. Nah, itu sistem rujukan. Jadi bidangnya merujuk pasiennya untuk pemeriksaan lab lengkap ke puskesmas misalkan itu ya, itu namanya sistem rujukan. Jadi sistem rujukan, diulangi lagi, dimulai ketika seorang pekerja kesehatan di satu tingkat fasilitas kesehatan menderita kurangnya sumber daya baik itu obat, peralatan maupun keterampilan. Untuk apa? Untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada di pasien ya, dan meminta bantuan dari paskes lainnya baik di tingkat horizontal maupun tadi tingkat vertikal ya. Ini definisi sistem rujukan. Nanti tujuannya bisa dibaca ya. Nah, komponen sistem rujukan ini ya
komponen-komponennya bukan hanya sistem kesehatan yang terkait bahwa sistem kesehatan itu tadi ada tingkat kesehatan pertama, kedua, ketiga, bukan dan harus berjenjang, bukan. Tapi ada fasilitas awal, fasilitas yang merujuknya siapa. Kemudian bagaimana proses rujuknya itu menjadi satu komponen. Dan apakah fasilitas penerimanya memang tersedia, ya fasilitasnya ada, tapi ternyata ruangannya penuh. Nah, ini pun bermasalah ya. Jadi itu menjadi komponen sistem referral ya. Kemudian bagaimana pengawasan dan peningkatan kapasitasnya. Ini masuk ke dalam komponen sistem referral atau sistem rujukan. Referral itu rujukan ya. Itu komponennya. Nah, ini ada beberapa alasan menurut Kemenkes, alasan seseorang atau satu fasilitas atau tenaga kesehatan ya itu perlu melakukan proses rujukan ya. Ini alasannya, keterbatasan baik fasilitas, peralatan, sumber daya, keterampilan, baik itu sifatnya sementara atau permanen. Sementara itu misalnya karena aduh ini teh kebetulan regennya habis gitu ya. Ah udah we dirujuk gitu untuk mendapatkan pemeriksaan lab itu misalnya gitu ya. Atau sifatnya permanen kan gitu ya. Jadi keterbatasan ini tadi ya bisa sementara atau permanen. Kemudian alasan lain adalah perlu mendapatkan pelayanan medis dokter spesialis atau dokter subspesialis. Makanya dirujuk ke tingkat yang lebih tinggi secara berjenjang dari tingkat pertama ke tingkat kedua untuk spesialis, dari tingkat kedua ke tingkat ketiga untuk mendapatkan pelayanan dokter subspesialis ya. Nah, kemudian alasan lain adalah perlu pelayanan tambahan atau pelayanan yang berbeda dari yang ada ya. Misalnya, oh ini perlu misalnya apa ya? Misalnya contoh perlu pelayanan yang lebih oh gini, misalnya holistik. Ada misalnya satu ibu ini perlu mendapatkan pelayanan holistik. Holistik itu misalnya dia perlu komplementer. Nah, dirujuklah ke tempat pelayanan yang ada komplementernya. Atau misalnya ini anak tumbuh kembangnya berkurang ya, dia perlu memerlukan fisioterapi khusus. Dirujuklah ke tempat yang khusus fisioterapi. Ya, misalnya terapi wicara, ya misalnya ya ada tempat pelayanan khusus yang memang terapi semuanya, fisioterapi misalnya. Nah, itu pelayanan tambahan atau pelayanan yang berbeda dari yang ada. Atau butuh rawat inap atau pengobatan lebih lanjut. Ini juga salah satu alasan untuk merujuk atau perlu untuk mendapatkan pemeriksaan diagnostik atau terapeutik lebih lanjut. Ya, itu adalah alasan-alasan untuk melakukan proses rujukan atau merujuk ya. Nah, ini alur rujukannya bisa secara individu, nggak melalui paskes pertama. Misalnya pasiennya, biasanya pasien umum ya, pasien umum itu bukan pasien BPJS. Ah, saya mau ke rumah sakit Cicendo, saya mau langsung ke RSKS, boleh ya, tapi umum. Tapi kalau apa? Pakai BPJS nggak bisa kalau tanpa ada rujukan. Dan rujukannya harus berjenjang. Nggak bisa tiba-tiba langsung ke rumah sakit provinsi yang tipenya tipe B misalnya gitu ya. Atau tipe A, ya nggak bisa ya. Alur rujukan ini juga bisa melalui kasus darurat tadi ya. Kasus darurat mah nggak usah pakai rujukan, udah langsung meskipun dia BPJS, tapi kalau misalkan masuk gadar kondisinya dan kasusnya adalah masuk ke dalam kategori gawat darurat ke rumah sakit manapun bisa, termasuk ke RSAS ya. Atau alur rujukan khusus. Nah, misalnya kasusnya mata, mau langsung ke BEC aja, bukan Bandung Electronic Center, tapi Bandung Eye Center misalnya. Atau langsung ke Cicendon misalnya, itu khusus ya, alur rujukan khusus. Kemudian alur rujukannya juga pemeriksaan spesimen atau perawatan medis lain yang kurang mendukung. Misalnya contoh, sekarang kita SHK nih, wajib nih setiap bayi yang lahir ya paling bagus itu 48 jam dilakukan pemeriksaan hipotiroid kongenital untuk mendeteksi adanya hipotiroid kongenital melalui kaki kan diambil darahnya melalui jadi melalui kertas saring dry blood kita kirim. Ternyata tidak semua lab menerima, hanya lab RSHS misalnya gitu ya. Nah, kita berarti hanya memberikan rujukan ke RSHS hanya spesimen ya. Atau dari segi pengetahuan dan keahlian. Ya. Dari pengetahuan misalnya tadi ya membutuhkan subspesialis atau keahlian tertentu hanya ada di rumah sakit tertentu. Oh, ini katanya rujukan patah tulang misalnya. Ini tidak berkaitan dengan ini ya contohnya ya kebetulan.
Atau misalkan gini aja, oh fertilitas subfertil, misalnya ibu dengan ketidaksuburan, ya, ibu yang tidak 2 tahun berturut-turut, ya, suaminya dekat berhubungan tapi tidak ada tanda-tanda ke arah, ke arah kehamilan misalnya gitu ya, dilakukanlah proses rujukan. Ya karena keahlian itu adanya misalnya cuma di klinik Aster, cuma di RSAS, ya klinik Aster, ya udah dirujuknya langsung ke klinik Aster misalnya untuk mendapatkan apa mendapatkan pelayanan khusus untuk fertilitas yang gitu ya. Ini awal rujukan. Nah, prosedurnya ini merujuk dan menerima pasien, merujuk dan menerima spesimen atau pemeriksaan diagnostik, merujuk pengetahuan dan keahlian, kemudian pengawasan dan evaluasi. Ini ada prosedur klinis, ada prosedur administrasi ya. Ini mekanisme sistem rujukannya. Rujukan itu bisa secara personal dari masing-masing individu, bisa dari masyarakat, ya, bisa dari pemerintahan, bisa dari fasilitas kesehatan, bisa secara pribadi dari swasta, ya, bisa dari pemerintahan, bisa dari swasta, ya. Nah, ada primary health center, puskesmas, ini ya, klinik, apotek, dokter keluarga, misalnya ya, atau misalnya toko obat, misalnya ini masuk level pertama ya, primary health care, jadi fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, tingkat dasar. Nah, kemudian level kedua, ini udah masuk ke dokter spesialis biasanya. Kita butuh SDM yang spesialis ya. Biasanya klinik-klinik yang ada spesialisnya, atau rumah sakit tipe C dan tipe D ini ada spesialisnya. Atau lebih tinggi lagi, misalnya rumah sakit provinsi gitu kan ya. Atau rumah sakit yang punya Kemenkes di level 3 ya. Di sini ada subspesialis level 3 ini juga bisa juga dengan rumah sakit tipe A, tipe B gitu ya. Kalau ini punya pemerintah ya biasanya. Kalau ini biasanya swasta ya. Gitu ya. Rumah sakit tipe A ada swastanya, negerinya ada gitu. Tipe B juga sama ya. Atau rumah sakit umum pusat, RSAS juga rumah sakit umum pusat ya. Meskipun itu punya provinsi sebetulnya. Punya provinsi ada juga di kabupaten rumah sakit alisan ya, itu punya provinsi. Tapi rumah sakit umum pusat, RSAS juga punya pusat, sebetulnya punya Kemenkes langsung, bukan punya provinsi, maaf. Kalau punya provinsi itu tadi kayak alisan misalnya gitu ya. Kalau di Bandung Raya, kalau Cimahi mah nggak punya ya, rumah sakit pusat nggak ada. Adanya rumah sakit tipe B mungkin ya. Tipe B itu apa di situ Dustira? Bukan Dustira, satu lagi apa? Tibabat ya, Cimahi. Yaitu mengenai mekanisme rujukan ya. Jadi harus sinergi itu antara rujukan dari masyarakat, rujukan dari fasilitas kesehatan pemerintah atau fasilitas kesehatan swasta, tetap harus bersinergi dan sesuai dengan jenjangnya. Dari level 1 ke level 2 ke level 3 ya gitu. Maupun sebaliknya. Oh, dari level 2 misalnya udah diselesaikan nih. Ibunya udah bersalin dengan misalnya dengan SC. Untuk perawatan, untuk kunjungan nipasnya nggak usah ke rumah sakit lagi. Udah aja dibalikin ke puskesmas gitu. Jadi melanjutkan lagi, jadi rujukan balik untuk perawatan selanjutnya. Itu mekanisme sistem rujukan. Dan sekarang model pola rujukan kita itu adalah regionalisasi atau zonasi. Kalau anak sekolah zonasi ya. Jadi ada per region. Misalnya saya di Puskesmas Cipamokolan hanya bisa merujuk yang terdekat, misalnya oh sakit Humana Prima, Rumah Sakit Harapan Bunda, Pindad, misalnya ya. Kemudian Muhammadiyah masih bisa, tapi nggak bisa ke Hermina Pasteur misalnya gitu ya. Jadi regional. Ya. Supaya apa? Supaya bisa menjamin bahwa sistem rujukannya itu efektif dan efisien ya. Nah, kemudian ini ada integrated emergency management system. Jadi kita juga punya sistem gawat darurat terpadu ya. Besok kita akan masuk ke sistem itu ya, gawat darurat ya. Nah, sistem gawat darurat terpadu kita juga punya ya. Di kota Bandung itu kita punya dulu SPGDT ya. Atau kalau di telepon itu kita 119 ya. Mobile, gawat darurat mobile gitu ya.
Ya itu ya jadi sistem manajemen emergensi gawat darurat terpadu ya kita punya ya. Nah ini biasanya memberikan pelayanan pelayanan emergensi sehari-hari atau dalam kondisi ada bencana disaster ya. Nah biasanya pelayanan sistem sistem ini ya terdiri dari pelayanan pre-hospital. Sebenarnya pelayanan yang kita lakukan juga ya sebelum kita melakukan rujukan ke rumah sakit terkait dengan kesehatan ibu dan anak, apalagi terkait dengan emergensi dalam emergensi persalinan, biasanya kita lakukan tindakan pre-hospital, ya, pre-hospital, baru nanti hospital, baru interhospital, ya. Nah, sistem ini juga membutuhkan sistem komunikasi dan transportasi jelas, kemudian sistem tenaga kesehatan yang mumpuni dan multisektor, ya. Jadi memang sistem manajemen manajemen terpadu ini kegawat daruratan terpadu ini juga memang membutuhkan sistem tadi ya mulai dari pelayanan pre-hospital kegawat daruratan sebelum ke rumah sakit, kemudian bagaimana pelayanan di rumah sakit tentang kegawat daruratan ini atau membutuhkan interhospital dan membutuhkan komunikasi jelas, transportasi jelas ya. Kemudian membutuhkan tenaga kesehatan yang mumpuni jelas dan kita juga butuh multisektor. Jadi kalau dulu itu kita masing-masing puskesmas itu punya SPGDT 119. Jadi pemerintah itu di 119 itu menyimpan tenaga-tenaga khusus 119 ya di setiap puskesmas dulu. Kalau sekarang dananya nggak ada, jadi nggak ada lagi. Jadi kita telepon paling ke 119 langsung minta dihubungkan dengan rumah sakit kalau kita mau merujuk. Atau kalau kalau dulu enak, jadi si SPGDT-nya ini tenaga SPGDT apa tadi tuh? Sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Nah, pekerja SPGDT ini dulu kalau kita mau merujuk ya di Ponet ya, kan ada tenaganya teh bisa minta tolong teh ini mau merujuk mau kemana gitu. Dia yang telepon ke rumah sakitnya ya. Dia yang telepon ke rumah sakit ini saya mau merujuk gini. Jadi kita mah tinggal berangkat ya, tapi melakukan proses jelas, proses tadi pelayanan pre-hospital. Jadi pelayanan prarujukan. Kita lakukan tindakan pelayanan prarujukan, pre-hospitalnya kita. Tapi komunikasinya oleh orang SPGDT. Transportasinya jelas di tiap puskesmas Ponet itu harus ada ambulan. Kemudian pekerjanya ada jelas ya. Baik itu yang SPGDT, baik itu bidan yang memang bidan yang terampil melakukan pelayanan gawat darurat ya atau pelayanan prarujukan, tindakan prarujukan. Dan kita butuh multisektor jelas multisektor ini ya. Tadi kan melalui apa? Dia telepon ya, kemudian ya pokoknya multisektor baik komunikasi ya, transportasi gitu. Kalaupun nggak ada transportasi kita memakai 119. Kalau sekarang kan nggak ada SPGDT nih. Jadi kita biasanya alhamdulillah kalau di Kota Bandung setiap rumah sakit itu memiliki WA grup jejaring. Jadi kalau mau merujuk misalnya saya mau merujuk ke Alislam. Bu, kita punya WA-nya. Bu, saya mau merujuk pasien dari Ponet ke Rumah Sakit Alislam. Oh iya Bu, silahkan ngisi. Kita udah langsung ngisi JIPOM. Ya, ngisi JIPOM itu data-data pasien. Ya, termasuk nanti kita memfotokan misalkan BPJS-nya. Oh iya Bu, nanti saya komunikasi dulu dengan dokter penanggung jawabnya, ya, DJP-nya, ya dokter DJP-nya, gitu kan. Oh Bu, boleh dikirim. Nah itu ya. Jadi gitu, kayak RSAI sekarang Humana belum ya. Hermina Arca Manik itu punya WEG-nya, Muhammadiyah semua punya WEG. Jadi ketika kita mau merujuk, oh Bu penuh, kita ganti, ya. Jadi ada komunikasi, ada transportasi, ada pekerjanya, kemudian kita juga butuh multisektor dan ada tindakan tadi prarujukan. Sebelum dilakukan rujukan, kita harus maintenance dulu. Jangan tiba-tiba dirujuk tanpa dipasang infus, ya. Apalagi kalau bayi misalnya kita merujuk bayi dengan gawat janin, kita nggak melakukan pemberian oksigen, pokoknya kita tidak melakukan tindakan prarujukan, misalnya tidak melakukan resusitasi intrauterin, ya kan harus dipasang infus, kemudian harus diberikan oksigen, posisinya harus bagaimana gitu kan ya, kemudian didampingi, ya
kemudian dipantau terus bunyi jantungnya. Nah, itu tindakan prehospital ini harus ada. Ini masuk ke dalam sistem. Jadi sistem ini tidak bisa diputus, ya. Sistem apa manajemen kegawat daruratan terpadu ini diputus hanya gara-gara salah satu. Jadi semuanya harus ada, ya, gitu ya. Baik itu untuk tindakan memang kegawat daruratan yang selalu ada, ya, yang tiap saat, atau karena ada satu bencana, ya. Jadi kita punya sistem ini, ya, gitu ya. Nah, Kota Bandung punya nih 119. Nah, 119 ini nanti punya ini ya, tuh punya moto. Time saving is life and limb saving. Artinya biasanya semakin cepat waktu untuk merespon, ya, maka semakin besar kesempatan kesempatan untuk bisa menyelamatkan nyawa pasien, ya. Jadi ini artinya, ini biasanya 119, moto 119. Nah, prioritas paskes dengan sistem rujukan ini prioritas paskesnya, ya. Ini harapannya menetapkan bisa, ini udah nggak usah dibahas ya, lanjut aja. Nah, saya satu lagi ya, ini saya nggak usah dibahas yang ini, saya lanjut ke satu lagi ya, ini masih belum 1 jam kan, masih sebentar lagi ya, sedikit lagi. Saya masuk ke ini sistem rujukan ibu dan anak langsung. Oke, saya udah kelihatan ya? Belum? Izin Ibu belum. Nah, saya belum share dulu ya, lupa. Share. Sudah kelihatan? Ini waktu paparan, waktu saya masih di dinas ya. Kalau sekarang kan saya di puskesmas, dulu di dinas. Oke, saya lanjutkan. Ini sistem rujukan ibu dan anak ya. Ini saya skip, udah tahu ya. Kalau skema jenjangnya, ini bagaimana kita berkolaborasi ya. Karena rujukan itu kita harus bisa mengedukasi masyarakat untuk melakukan rujukan ketika kita berhadapan dengan kasus resiko dan resiko tinggi ya. Baik resiko rendah, resiko sedang maupun resiko tinggi ya. Jadi kalau teman-teman sudah belajar apa KSPR, udah belajar belum? KSPR oleh Bu Rika. Melakukan scoring menggunakan kartu skor Puji Rohyati sudah pernah belum? Sudah dipelajari belum? Halo? Izin belum Ibu. Oh, belum. Ya udah nanti aja ya. Jadi nggak bisa linknya ya. Ini pokoknya teman-teman harus tahu bahwa kita nggak lagi pakai, ya bolehlah pakai risiko ya. Kalau resiko resiko tinggi, tapi kita nggak lagi kita pakai scoring dengan risiko tinggi, ya. Jadi semua dianggap sama, tapi kita melihatnya apakah ada penyulit, ya. Apakah ada penyulit, ada kemungkinan ke arah penyakit penyerta, ya. Nah itu eh, baru kita klasifikasi gitu. Jadi normal, apakah ada penyulit atau penyakit penyerta, itu aja. Jadi kalau dulu mah kan ada resiko tinggi, resiko sedang gitu ya. Sekarang nggak lagi ya. Tapi di sini kita harus bisa melihat kalau teman-teman nanti bicara KSPR, belajar KSPR, kita mengenal ada 3 kegawatan ya. Jadi ada 3. Yang pertama adalah ada potensi gawat obstetrik, ada gawat obstetrik, ada ABGO, ada AGO, ada AGDO. Nanti besok kita ini ya, besok kita pelajari ya. Berarti besok saya sedikit akan membahas tentang KSPR, berarti karena terkait dengan ini. Dengan ada ABGO, ada AGO, ada AGDO. Ya. Nah ini peran keluarga, nah ini harus paham. Ya. Kalau ada potensi gawat darurat gawat obstetrik, nah ini mengenal mendampingi. Nanti kita tahu yang termasuk ABGO apa saja sih?
penyulitnya, yang termasuk AGO ada apa saja. Besok kita bahas, atau AGDO apa saja ya. Nah, di sini hanya kolaborasi dengan masyarakat, dengan keluarga. Ini saya akan hanya melihat satu sisi saja. Besok kita eksplor lebih dalam apa itu dari masing-masing penyakitnya ya. Nah, dari keluarga ini ada tugas-tugasnya ya, keluarga, kader, masyarakat, kewilayahan, bidan ya. Kemudian termasuk juga fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit ya. Nah, di sini saya skip aja langsung ya. Nanti dibaca. Ini bentuk kolaborasinya. Besok akan dibahas masalah penyakit-penyakitnya ya. Kita langsung ya. Alur pelayanan yang diharapkan terkait dengan alur pelayanan kesehatan ibu dan anak ini, karena kita berkaitan dengan pasien dan kita banyak yang masuk ke gawat darurat itu pasti adalah ibu bersalin dan ibu hamil ya. Ibu hamil, misalnya pasien, ini contohnya ibu akan melahirkan, dirujuk ke paskes yang memadai, yang siap 24 jam. Ya, di mana kalau sekarang nggak ada tuh namanya, kalau di Kota Bandung tuh nggak ada puskesmas rawat inap, tapi puskesmas ponet. Jadi puskesmas ponet itu adalah puskesmas yang memberikan pelayanan obstetri neonatal esensial dasar. Ya, ini dirujuk nih. Jadi, jadi kalau ada pasien dari masyarakat, ya, atau dari masyarakat yang akan melahirkan tuh langsung ke Ponet, atau dari BPM, jarang dari BPM mah ya, biasanya langsung ke rumah sakit ya, karena Kota Bandung mah kan rumah sakit dekat-dekat tuh nggak usah lah nengok dulu ke Ponet gitu, karena sekarang mah di Ponet juga terbatas. Kalau dulu atau Ponet yang ada di Cidaun, sebenarnya kalau ada Ponet di Cidaun ya, kalau dari Cidaun ke rumah sakit aja butuh waktu kan, butuh waktu berapa jam gitu ya, dari Cianjur Cidaun itu ke rumah sakit Cianjur butuh. Nah, itu kan bisa kirimannya bisa ke Ponet dulu gitu ya, yang terdekat dulu. Karena Ponet di sana akan berbeda kewenangannya dengan Ponet yang ada di Kota Bandung. Kota Bandung itu nggak ada lagi judulnya. Meskipun di Kemenkes, kalau teman-teman baca buku tentang Ponet ya, secara nasional itu ada kewenangan-kewenangan di Ponet. Satu boleh melakukan vakum, satu boleh melakukan dulu ekstraksi forceps. Kota Bandung mah nggak boleh ya. Boleh menolong persalinan dengan sungsang. Kalau dulu. Sekarang nggak boleh. Ke rumah sakit Al Islam cuma berapa menit? 10 menit dari Puskesmas Cipamokolan misalnya gitu. Dari Puskesmas Riung Bandung cuma berapa menit gitu ya. Jadi sekarang mah nggak boleh. Jadi dari BPM sekarang alur rujukannya langsung ke rumah sakit. Ya. Kalau dari masyarakat yang mau bersalin, iya ke kita. Ya. Dari kita, kalau misalkan ada penyulit, ya ada penyakit penyerta, ada kegawat daruratan, kita kirim ke rumah sakit langsung. Jadi gitu alurnya, ya. Jadi alur rujukannya sekarang begitu. Kalau rumah sakit Cidaun mungkin berbeda. Ini alur rujukan ini tentu saja setiap kabupaten kota, ya, itu akan berbeda tergantung dari geografi, demografi, ya, kemudian transportasi, ya, fasilitas tergantung ya. Jadi kalau di kota akan berbeda. Mungkin di Cimahi dekat semua aja dengan rumah sakit ya, aman-aman saja. Tapi kalau di KBB kebayang. Mungkin saja dari BPM bisa rujuk ke Ponet dulu. Kalau Ponetnya misalkan diberikan kewenangan khusus tertentu ya. Yang BPM itu kan kalau BPM kan normal semua. Ngaco kalau ada BPM nolong sungsang, kecuali dalam keadaan kondisi gawat darurat udah pembukaan lengkap, lain cerita gitu ya. Datang pasien pembukaan lengkap, taunya sungsang, presentasi bokong, bagian terendah bukan kepala, ya harus tolong. Kecuali gini, pasien datang pembukaannya 3 cm, udah di PD, ketahuan nih, bukan kepala, dikelola. Nah itu yang nggak boleh, dikelola di PPN, nggak boleh, itu melanggar kewenangan ya. Lanjut. Ini sama ya, alur rujukan udah tahu ya. Pasti dari masyarakat ujung-ujungnya ke Ponet dulu, ke Puskel kalau ada, ke puskesmas biasa dulu, baru ke puskesmas Ponet untuk bersalin, baru ke rumah sakit ya. Jadi ini alurnya. Ini kalau dari tingkat rumah tangga, tingkat masyarakat, ke puskesmas, kemudian ke rumah sakit. Kalau dari alur rujukan dari masyarakat. Lanjut aja ya, ini sama kalau ini mah. Lanjut aja ke, ini aja langsung ke sini ya. Bentar. Nah, ini sekilas mengenal Ponet-Ponet. Tapi kalau untuk lebih detail, lebih jelasnya nanti mungkin di waktu tertentu ada khusus tentang Ponet dan Ponet. Ini sekilas aja karena terkait dengan sistem rujukan.
Ya, rujukan ibu dan anak. Ya, ibu dan anak pasti kalau tidak BPM, Ponet ya. Nah, Ponet adalah pelayanan untuk menangani kasus kegawatan obstetrik dan neonata yang dilaksanakan di puskesmas. Biasanya itu Ponet. Yang punya istilah Ponet yang diberikan kewenangan Ponet, pelayanan obstetrik dan neonata esensial dasar itu hanya puskesmas ya. Puskesmas khusus diberikan label Ponet ya. Dan di mana peralatan SDM-nya bidan sudah dilatih. Dilatih apa? Dilatih pelatihan Ponet. Pelatihan kalau sekarang itu apa ya? KK, KMN atau apa istilahnya beda sekarang ya. Nah, kalau Ponek adalah pelayanan untuk menangani kasus kegawatan obstetrik dan neonata secara komprehensif. Komprehensif menyeluruh itu ada di rumah sakit. Ya, di rumah sakit. Kalau di puskesmas hanya dasar saja. Ini sekilas mengenai Ponek. Ponek. Nah, bagaimana proses rujukan Ponet ke Ponek ini ya? Rujukan pasien dari Ponet dilakukan ya untuk kasus kegawat dauratan obstetrik neonata yang sudah tidak dapat ditangani di puskesmas Ponet dan merupakan kasus yang membutuhkan penanganan komprehensif di rumah sakit. Seperti tadi ya, ibu dengan HDK, hipertensi dalam kehamilan. Ponet aja nggak boleh, apalagi BPM. Aduh, ya. Ponet yang jelas ada dokter, ya, ada dokter umum, ada tenaga medisnya saja, nggak boleh. Apalagi BPM, jangan dikelola. Itu namanya hidrosepalus. Kalau kita besar kepala itu nolong sesuatu yang bukan kewenangan. Kalau orang jalan ya dengan kepala di atas pasti akan teratuk batu. Dia akan terkena nanti imbasnya. Ya, ujung-ujungnya bidan tidak boleh nolong lagi di BPM. Itu sudah ada di Jawa Tengah. Itu sudah ada di Jawa Timur. Ya, saya nggak tahu di KBB apakah enggak. Kemarin nggak jadi, 3 tahun yang lalu nggak jadi. Tapi di Sumedang udah tidak boleh lagi bidan menolong persalinan di BPM. Harus ke puskesmas Ponet. Itu kewenangan loh di sana. Di Sumedang loh. Jadi kalau bersalin, ternyata bersalin, bukan di paskes, mereka kena loh, kena denda. Ya. Saking makanya bidan ini kalau bukan kewenangan jangan nolong. Jangan nolong. Penyulit HDK dikelola, taunya kejang, eklamsi. Ya, artinya akhirnya kematian. Ya, itu nggak boleh ya. Jadi hanya boleh Ponet aja terbatas untuk kasus dengan kelainan presentasi, kelainan bagian terendah bukan kepala, rujuk. Apalagi dengan kelainan letak, rujuk. Ya, dengan penyakit penyerta, penyakit jantung misalnya ya, atau apalagi dengan penyakit tadi HDK, atau misalnya kasus-kasus dengan perdarahan antepartum, ya, apakah perdarahan antepartum itu plasenta previa, itu rujuk langsung, ya, itu mah kalau kita ketemu di kehamilan aja udah langsung, ya, P4K-nya jalan, perencanaan pencegahan komplikasi persalinannya udah jalan tuh, ibunya udah diedukasi bahwa ibu harus bersalin di rumah sakit, nggak boleh meskipun ibu pemeriksaan kehamilannya di puskesmas kalau ketahuan ada kemungkinan ke arah perdarahan antepartum ya HAP hemoragik antepartum, ada kelainan plasenta previa, plasentanya letak rendah atau plasenta previa yang diidentifikasi dari USG dan yang menentukan dokter ya itu ya itu harus dirujuk, nggak boleh Ponet membantu persalinannya gitu ya, itu contoh-contoh itu rujuk. Jadi harus di rumah sakit Ponet ya. Lanjut. Ini kalau rujukan Ponet ke Ponet ya. Nah, ini penyebab apalagi kalau ketahuan ibu hamil trimester 3, usia kehamilan 36 minggu, anak kehamilan pertama, kepala belum masuk ke dalam panggul, ingat. Itu adalah apa? Kita tahu bahwa kita punya antisipasi. Penapisan ada berapa? 20 penapisan, 10 penapisan. Jika kehamilan pertama, ya, ibu hamil pertama di umur 36 minggu, kepala belum masuk ke dalam pintu atas panggul, berarti kemungkinan panggul sempit atau CPD, ya. Atau KPD. KPD itu bukan ketuban pecah dini, tapi KPD panggul sempit, ya, kelainan panggul, ya. Ini panggul sempit atau ibu hamil dengan riwayat bedah sesar. Ini jelas kalau kita tahu Bu anak pertama lahir di mana? Oh Bu lahir dioperasi di sesar Bu. Oh berarti pada saat ANC
Ketahuan kan? Itu nanti di P4K-nya, di perencanaannya, itu perencanaan untuk melahirkan di rumah sakit. Atau dengan tadi ibu hamil dengan HAP ini jelas rujuk ya. Atau ada kasus kegawat daruratan misalnya pembukaannya dari mulai jam 8 ya, udah 6 jam, udah 4 jam kok masih pembukaannya tadi 4. 4 jam kemudian masih 4 ya. Itu ada partus lama ya. Ada perpanjangan salah satu fase aktif, rujuk ya. Kehamilannya aman, pas persalinan ya. Pas bersalin, pas dipantau ya, partograf melewati garis waspada ya, itu harus dilakukan proses rujukan ya. Itu ya. Nah, ini tujuan rujukannya. Rujukan ibu apa? Rujukan maternal neonatal ini memastikan penanganan yang komprehensif dan integratif untuk keselamatan ibu dan janin, meningkatkan mutu kualitas sistem rujukan dan penanganan kegawat darurat kebidanan, mencegah risiko kecacatan dan kematian. Ini contoh-contoh tadi kayak kasus-kasus yang perlu dirujuk. Atau misalkan gini, bayi ya begitu lahir, ngek sebentar. Pada saat kita pakai SPO2 disaturasi karena sekarang wajib bayi berlahir disaturasi ya. Bagus. Dah aja. Begitu berapa padahal di radian warmer ya. Berapa jam kemudian tiba-tiba citarnas bayinya kayak kejang. Nah, itu lakukan rujukan ya. Berarti ada sesuatu ya misalnya. Nah, itu contoh-contoh kasus yang perlu dirujuk. Atau misalnya begitu lahir ya, lahir tidak langsung napas ya. Kayak tadi saya nolong ada bayi lahir lilitannya tuh udah ke leher, udah ke tangan, udah ke kaki, ke paha. Wah, itu lama. Untungnya hanya aspiksi ringan. Kebayang kalau aspiksi sedang, aspiksi berat itu harus dirujuk ya. Ini kasus-kasus baik maternal neonatal yang harus dirujuk ya. Kolaborasi. Nah, ini wajib. Ketika kita melakukan proses rujukan, ini harus ada kolaborasi antara puskesmas Ponet dan rumah sakit Ponek. Ya, kenapa? Misalnya saya ke rumah sakit, mau merujuk ke rumah sakit RSUD Kota Bandung atau RSBK Bandung Kiwari. Ketika saya melakukan rujukan, saya harus mengelola duit pre-hospitalnya. Saya lakukan tindakan ini ibu dengan HDK. Oh, HDK, oh berarti saya harus sebelum rujukan, saya harus mengelola dulu supaya tidak terjadi kejang. Saya kasih MGSO 4, 40%, ya 4 gram, loading dose. Ya, udah loading dose, ya 15 menit, ganti ke maintenance. Ya, ke maintenance pakai MGSO 4, ya 6 gram. Nah, ini harus laras karena kan nanti yang penerima rujukan ini berapa diberikan MGO 4-nya? 46 karena ada yang 68. Jadi dia nggak mau menerima dari puskesmas kalau manajemennya tidak sesuai dengan rumah sakit. Jadi harus ada koordinasi. Jadi ada pembinaan dari rumah sakit Ponet ke Ponet untuk kasus-kasus tertentu supaya selaras. Oh, penanganan prehospitalnya, oh penanganan prarujukannya untuk kasus HDKT, pemberian endosopatnya harus berapa untuk loading dose, untuk maintenance. Oh, 46. Misalnya gitu. Ada yang 68, kan beda-beda. Nah, ini perlu kolaborasi, ya. Tujuannya ini supaya pola rujukannya sistematis dan efisien. Ya. Kemudian rumah sakit juga yang menjadi rumah sakit Ponet ini perlu memiliki SOP penerimaan pasien Ponet dan melakukan evaluasi penerimaan rujukan secara berkala. Tadi harus ada kolaborasi, harus ada keselarasan antara SOP penanganan prarujukan kasus HDK ya di puskesmas Ponet harus bagaimana ya, sehingga selaras dengan rumah sakit gitu ya, dengan keinginan rumah sakit ini kolaborasi. Kita tidak akan belajar dulu ya kegawat daruratannya, proses prarujukannya besok ya. Jadi hari ini kita hanya bahas mengenai rujukan saja sistemnya ya, konsep rujukannya. Ini persiapan rujukanmu udah tahu ya. Pasti baksoku ya, D-nya doa ya, baksoku do doa ya. Ini ya. Oke, sampai sini cukup. Ada yang ingin ditanyakan? Mangga silahkan. Waktunya sebentar lagi, ini udah mau jam lebih ya, mau persiapan buka. Mangga teman-teman dari 3 kelas ada yang ingin ditanyakan silahkan. Masih belum link, belum ngelink, masih belum bisa memahami?
tingkat 3 udah pernah praktek belum ya? Kalau sarjana mah susah, ininya harus materi-materi itu betul-betul harus konsepnya itu harus ditelan betul-betul gitu. Berimajinasinya agak sulit. Ya, kecuali kalau D3 karena dia ada praktek setidaknya oh bisa berimajinasi karena pernah pernah ketemu dengan pasien gitu kan ya. Silahkan kali ada yang ingin tanyakan dari 3 materi tadi. Semuanya berujung dengan topik rujukan ya. Ada yang ingin tanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak bersuara ya? 3 kelas tidak ada bersuara satupun. Di sini Ibu sepertinya sudah cukup dipahami materinya. Oh, sudah cukup baik. Nanti saya sharing ininya ya, apa materinya. Tapi saya juga ada yang harus di-share nanti ya dibaca. Ada khusus PMK yang terbaru ya. PMK yang terbaru itu nomor PMK nomor 16 tahun 2024 tentang rujukan perseorangan. Nanti dibaca itu yang terbaru ya. Teman-teman harus tahu. Nanti saya share. Karena itu yang terbaru mengenai rujukan. Tidak jauh beda dengan yang saya terangkan, tapi ada hal yang sedikit berbeda. Ya, sedikit, nggak terlalu banyak. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, izin boleh dokumentasi, ya, dokumentasi sebagai bahan laporan. Ya, mangga ada yang memimpin atau saya